tuntutan kematian Prada Luki ditunda, keluarga kecewa. Unggul telak dengan perolehan 58 suara, Profesor Jeffrey Bale akhirnya memastikan diri sebagai nakoda baru Universitas Nusa Cendana. PGSD Undana dampingi siswa SD kembangkan potensi dan kepercayaan diri. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Muruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Sidang pembacaan tuntutan atas 17 terdakwa kasus tewasnya Prada Luki Namo ditunda hingga pekan depan. Penundaan ini dikarenakan pihak auditor belum mempersiapkan berkas tuntutan. Pihak keluarga mengaku kecewa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sidang lanjutan pembacaan tuntutan kasus tewasnya Prada Luki Namo atas 17 terdakwa ditunda. Hal ini terjadi karena pihak auditor militer belum mempersiapkan berkas tuntutan. Pihak keluarga merasa kecewa dan berharap keadilan atas kasus ini. Dengan keluarga besar, baik dari Prada Richard maupun dari almarhum Prada Luki, kami semua berharap dengan kedatangan Bapak Auditor dari pusat, semoga ada keadilan buat almarhum Luki dan Richard. Itu yang kami harapkan. Mungkin ada perhatian dari pusat dengan permasalahan ini, sehingga ada atensi khusus atau penekanan khusus di dalam mengambil tuntutan untuk pembacaan tuntutan minggu depan. Sidang pembacaan tuntutan atas 17 terdakwa ditunda hingga pekan depan tanggal 10 Desember 2025. Pihak keluarga berharap auditor militer dapat mempersiapkan berkas dengan baik dan tuntutan diberikan seadil-adilnya. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timor TV. 3 tahun berlalu, kasus kematian pria bernama Sebastian Bokol di Kupang, Nusa Tenggara Timur akhirnya terbongkar. Polisi menetapkan 7 orang sebagai pelaku pembunuhan berencana. Mereka ditangkap di berbagai daerah setelah sempat buron. Polisi juga mengungkap bagaimana para pelaku membakar korban untuk menghilangkan jejak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur akhirnya menahan 7 pelaku pembunuhan berencana terhadap korban Sebastian Bokol berusia 21 tahun. Misteri kematian korban baru terungkap lantaran kondisi jenazah yang dibakar sehingga identitasnya sulit dikenali saat ditemukan. Para pelaku sempat melarikan diri keluar provinsi meskipun di sini ada pekerjaan. Polisi menyebut proses pengungkapan terhambat karena banyak saksi takut bicara, mengingat para pelaku berasal dari lingkungan sekitar mereka. Langsung oleh Bapak Kapolda NTT dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana selama 3 tahun 4 bulan telah menjadi perhatian masyarakat. Polda NTT telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 7 orang tersangka yang diduga melakukan penganiayaan dan pembakaran terhadap korban. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tahun 2022, bulan Agustus. Berawal dari pesta minuman keras yang berujung perselisihan. Terdapat 3 TKP berbeda. Pertama di tempat pangkas rambut awal perselisihan dengan salah satu korban. Kedua di jembatan korban dikeroyok sampai tidak berdaya. Dan ketiga di kali kering belakang TPU Liliba, korban dibakar para pelaku untuk menghilangkan identitasnya. Korban mengalami luka bakar hampir 100% tanpa identitas, sehingga tidak bisa teridentifikasi sosok korban pada saat itu. Penyelidik waktu itu
membutuhkan waktu hampir 3 bulan untuk menemukan atau mengetahui identitas daripada korban. Melalui suatu proses identifikasi dan tes DNA, melalui pengambilan sampel DNA dari orang tua korban, barulah kemudian diketahui identitas korban bahwa sosok korban adalah seorang laki-laki bernama Sebastian Bokol, warga Sumba Barat Daya. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 340 sub 338 lebih sub 170 351 ayat 3 pasal 55 KUHP kematian seseorang akibat kekerasan. Ancaman hukumannya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun kurungan. Kini keluarga korban bisa bernafas lega setelah 3 tahun menanti kepastian atas kematian Sebastian Bokol. Dari Kupang, Astrof melaporkan untuk Timor TV. Penyerahan sarana prasarana penunjang usaha perikanan dilaksanakan di Ruang Garuda kantor Wali Kota Kupang. Sebanyak 10 nelayan dipilih untuk menerima bantuan Coolbox secara simbolis sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan pemerintah kota terhadap pelaku usaha perikanan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah kota melalui program dukungan ekonomi bagi nelayan menyerahkan Coolbox, peralatan yang diharapkan membantu nelayan dalam menjaga mutu hasil tangkapan ikan. Acara penyerahan dilaksanakan di Ruang Garuda kantor Wali Kota dan dihadiri oleh Wali Kota, Kepala Dinas Perikanan, serta 10 nelayan penerima bantuan. Penyerahan bantuan secara simbolis menandai komitmen Pemkot untuk hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar seremoni. Selamat untuk para penerima bantuan. Saya senang sekali hari ini bisa memberikan bantuan Coolbox ini. Ini bukan hanya sekedar acara seremoni memberikan bantuan Coolbox, tapi di sini ada simbol, ada makna bahwa pemerintah kota hadir di tengah-tengah nelayan. Jadi kita tidak mau hanya omong-omong, tapi kita mau hadir betul berada di tengah-tengah para nelayan. Bantuan ini ditujukan untuk nelayan dan pedagang ikan. Tujuannya agar ikan yang dijual tetap segar dan berkualitas. Dengan kualitas baik, hasil tangkapan nelayan bisa lebih laku di pasaran. Sebagai penjual di Pasar Oeba, kami sangat membutuhkan sekali box ini. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Perikanan, telah memberikan kami bantuan berupa box. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang. Memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberi oleh pemerintah dan bisa membangun komunikasi lebih intens dengan pemerintah untuk membangun usaha-usaha yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Pemerintah Kota Kupang berharap bantuan ini bisa tingkatkan usaha perikanan lokal. Dengan ikan tetap segar, nelayan bisa jual dengan harga lebih baik. Ini juga bentuk komitmen pemerintah kota untuk bantu ekonomi masyarakat pesisir. Dari Kupang, Astrof melaporkan untuk Timor TV. Jasara Harja menyalurkan bantuan motor roda 3 melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kelompok muda-mudi Fatu Bedao Atambua, Pemuda Naga Well Country Malaka, dan Karang Taruna Nubun Tawa Desa Waijarang Lembata. Penyerahan secara simbolis dilakukan di kantor Jasara Harja wilayah Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Jasara Harja Sumantri Baswan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jasara Harja kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan kelompok muda di Nusa Tenggara Timur. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Jasara Harja menyalurkan bantuan 3 unit motor roda 3 bagi 3 kelompok pemuda dari Atambua, Malaka, dan Lembata. Kelompok penerima manfaat tersebut masing-masing adalah muda-mudi Fatu Bedao Atambua, Pemuda Naga Well Country Kabupaten Malaka, serta Karang Taruna Nubun Tawa Desa Waijarang di Kabupaten Lembata. Ketiga kelompok ini selama ini aktif dalam kegiatan sosial, pemberdayaan lingkungan, dan ekonomi kreatif di wilayah mereka.
Kepala Kantor Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan, mengatakan terus berkomitmen untuk selalu amanah dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kepedulian kepada masyarakat. Pengarahan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Jasara Harja. Jadi sesuai dengan amanah yang diberikan kepada PT Jasara Harja oleh pemerintah dalam hal memberikan perlindungan bagi kecelakaan penumpang umum, baik itu di darat, laut, dan udara, maupun korban kecelakaan lalu lintas. Kita di sini bertugas untuk melakukan pengumpulan pendanaan dari masyarakat, ditambah lagi juga dengan memberikan layanan santunan terhadap korban-korban kecelakaan. Terhadap proses bisnis atau pengelolaan uang tersebut terdapat ekses atau sisa dari kelebihan yang dikumpulkan oleh Jasara Harja yang tentunya sebagaimana perusahaan kita perlu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ya bentuknya salah satunya dalam bentuk hal ini. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Kepala Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Baswan, hadir langsung menyerahkan bantuan kepada perwakilan masing-masing kelompok. Bagi para pemuda, motor roda 3 ini bukan sekadar kendaraan. Bantuan ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan produktivitas, mulai dari mendukung usaha angkut barang, membantu kegiatan sosial di desa, hingga membuka ruang bagi penguatan ekonomi kelompok. Di sini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk PT Jasara Harja karena sudah memberikan bantuan roda 3 untuk kami, pemuda Pat Benau, dan barang ini akan kami gunakan sebaik mungkin, terutama untuk membantu kelancaran mengangkut sampah di masyarakat Kelurahan Pat Benau. Kegiatan ini juga mendapat bantuan penuh dari pihak kepolisian agar anak sejak dini diberikan bekal pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan adanya ini sangat luar biasa. Saya bersyukur karena dari PT Jasara Harja ini bukan hanya memperhatikan kecelakaan saja, tapi dia bisa memberikan bantuan berupa mesin atau motor untuk kami bisa bekerja, bisa membantu teman-teman yang lain, meningkatkan pekerjaan kami dengan membantu kami, meringankan beban pekerjaan kami. Melalui program TJSL, Jasara Harja menegaskan perannya tidak hanya sebagai perusahaan yang memberikan perlindungan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan sosial yang hadir memperkuat kemandirian warga di berbagai daerah. Dari Kupang, Rian Boylima melaporkan untuk Timor TV. Unggul telak dengan perolehan 58 suara, Profesor Jeffrey Bale akhirnya memastikan diri sebagai nakoda baru Universitas Nusa Cendana. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.